paling berat sekarang soal gerakan Wahabisme ini dalam pemberantasannya? Oh, kalau dalam pemberantasannya ini memang bukan pekerjaan yang sederhana, karena ini persoalan-persoalan ideologis. Karena begini, kelompok-kelompok ini memang kelompok-kelompok yang sebenarnya punya cita-cita, entah dia terang-terangan atau dia diam-diam punya cita-cita teokrasi ini, sebenarnya itu memanfaatkan agama ini karena memang mudah untuk menghipnotis orang menggunakan agama. Karena gini, agama itu kan ada 3 faktor yang membuatnya kemudian begitu menarik buat kelompok-kelompok ideologis seperti ini untuk berusaha mendapatkan dukungan populasi sebanyak-banyaknya terhadap ideologi itu. Satu adalah dogma. Semua agama, semua gerakan-gerakan yang berbasis agama, entah di Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ini semua kan karena ada dogma. Percaya nggak percaya ya harus percaya. Ini kan dimanfaatkan. Yang kedua adalah kemartiran, mati syahid, jihad. Ini kan semua menarik, dan semua agama punya konsep ini, bukan hanya Islam. Martirdom ini kan semua di Kristen juga ada. Kalau orang mati dalam keadaan berjuang untuk agamanya, dia akan otomatis masuk surga. Islam juga punya, Hindu juga punya, Buddha juga punya. Makanya kelompok-kelompok teror atau ideologi-ideologi tertentu itu paling demen menunggangi agama. Bukan hanya di Islam, di semua agama. Kemudian yang ketiga adalah messianic belief. Messianic belief ini adalah nubuat akhir zaman, bahwa nanti menjelang kiamat yang berkuasa itu hanya agama saya. Dan ini semuanya punya, bukan hanya Islam, bukan hanya Imam Mahdi di Islam, tapi juga The Messiah juga di Kristen juga ada. Nah, ini makanya kemudian gerakan-gerakan ideologis berbaju agama ini senang sekali menunggangi agama dengan 3 faktor ini dan bisa mempengaruhi masyarakat itu secara mudah. Nah, makanya ini bukan pekerjaan yang gampang. Kalau kita mau berbicara ideologi berbasis agama, ini memang tidak mudah, karena kita harus mencongkel keyakinan-keyakinan masyarakat yang sudah menjangkar, yang menjadi residu. Yang bisa dilakukan kalau saya adalah ya memberikan pemahaman-pemahaman agama yang wasoti, yang garis tengah. Memang hanya ini. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an juga pernah melakukan upaya menyadarkan terhadap orang-orang Khawarij dengan menggunakan pola-pola wasotiyah ini. Tidak mendukung ke kiri, tidak mendukung ke kanan, tapi betul-betul kafah secara Islam untuk berakhlak yang baik dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya inilah. Dan itu masih ada di Nahdlatul Ulama ya? Oh jelas. Kalau wasatiyah ini kan memang menjadi salah satu arus utama dari Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah gitu ya. Sama kan pada akhirnya memang dari berbagai perbedaan kita tidak bisa menutup mata kan Gus Ainun. Jadi NU dan Muhammadiyah ini secara ubudiyah kan ada sedikit berbeda pemahaman-pemahamannya. Tapi memang kemudian kita semua bersatu dalam satu kesepakatan bersama yang bernama Pancasila dan NKRI. Nah, inilah konsep al-asobiyahnya Ibnu Khaldun itu menjadi penting. Konsepnya Kanjeng Nabi di Madinah dengan Piagam Madinah itu juga kemudian menjadi prototipe dari Pancasila dan NKRI yang ada. Konsep negara kesatuan ini menjadi penting. Nah, satu hal lagi memang kelompok-kelompok pengusung politisasi agama ini memang selalu membawakan ruang-ruang politik ini ke ranah akidah, selalu menghubung-hubungkan dengan persoalan keimanan. Ini pernah terjadi di sini di Pilkada 2017 zaman Anies lawan Ahok, yang satu Kristen yang satu Islam. Ini kan pada akhirnya ruang-ruang politik dipenuhi dengan anjuran-anjuran akidah. Padahal politik ini persoalan fikih, persoalan ijtima. Nah, ini kan persoalan kesepakatan bersama kan sebenarnya. Politik ini fikih. Semuanya fikih, tidak ada urusannya dengan akidah. Dan pola-pola membawa kepentingan-kepentingan politik terhadap akidah, terhadap keimanan ini sebenarnya pola-polanya Khawarij. Makanya mereka dengan mudahnya membunuh Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali dianggap sudah bukan Islam, dia kafir. Maka kemudian halal darahnya untuk dibunuh, meskipun dia ini menantu dan sepupunya Kanjeng Nabi. Coba bayangin. Nah, efek-efek dari membawa kepentingan-kepentingan politik terhadap keimanan ini memang kemudian menjadi brutal. Nah, ini yang harus kita hindari. Itulah mengapa ISIS kemudian melakukan proses pembunuhan dan juga genosida terhadap suku-suku yang menghalanginya, termasuk kepada orang-orang yang dianggap obstacle, membunuh sekejam-kejamnya karena dihubungkan wilayah-wilayah yang harus ditundukkan itu dengan keimanan.
ini pola-pola Khawarij, termasuk Zulkhuwaisirah misalnya, yang memprotes Nabi dan menuduh Nabi tidak adil. Lalu kemudian dia mengalirkan ajaran-ajarannya bahwa Nabi, setiap ketidakadilan dari pemimpin itu harus kita lawan. Bahkan Rasulullah pun saya lawan, kata Zulkhuwaisirah. Nah, karena apa? Pada akhirnya dia itu menganggap bahwa semua ruang-ruang politik ini adalah ruang-ruang keimanan. Kalau kita tidak melawan kepada pemerintah yang menurut dia zalim, maka keimanannya juga ikut luntur. Ini ditulis tuntas oleh Syekh Utsama Said Al-Azhari di Al-Haqqul Mubin, bahwa kesalahan dari kelompok-kelompok radikal ini adalah berusaha membawa ruang-ruang yang seharusnya fikih itu dibawa ke ruang-ruang akidah. Nah, ini yang membuat mereka kemudian menjadi brutal. Kemudian dia membenarkan apapun, kekerasan apapun, kekejian apapun atas nama agama.